Dihajar jadwal padat, pelatih PSIS langsung tantang Persib. Bojan ungkap biang kerok performa minor Persib, DDS ikut terseret. Cara ekstrim Miro Patrick kembalikan kebugaran skuad Persib jelang hadapi PSIS. Merasa dirugikan dan tidak didukung, Persib ultimatum PSSI dan PT LIB. PSIS Semarang terus berbenah setelah kekalahan 1-2 dari Dewa United pada laga Liga 1 musim ini. Meskipun kalah, tim berjuluk Mahesa Jenar itu langsung bergerak cepat dengan mempersiapkan timnya menghadapi tantangan besar berikutnya melawan tuan rumah Persib Bandung. Laskar Mahesa Jenar tidak memilih pulang ke Semarang, tetapi tetap bertahan di Bandung untuk fokus pada pertandingan melawan salah satu tim terbaik di Indonesia. Keputusan ini diambil untuk memberikan kesempatan bagi para pemain agar dapat fokus berlatih dan beradaptasi dengan lingkungan pertandingan di Bandung. PSIS memandang laga melawan Maung Bandung sebagai pertandingan yang krusial dan Agius paham bahwa persiapan maksimal adalah kunci untuk meraih hasil positif. Dengan hanya beberapa hari tersisa sebelum pertandingan yang akan digelar pada Minggu 15 September malam di Stadion Sjalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung, pelatih berpaspor Malta itu fokus memperbaiki kelemahan yang terlihat dalam kekalahan di pertandingan sebelumnya. Mereka berharap bisa tampil lebih solid dalam menghadapi serangan Persib yang dikenal memiliki lini depan yang tajam. Menghadapi Persib Bandung di kandangnya sendiri tentu menjadi tugas berat bagi PSIS. Tim Maung Bandung memiliki rekam jejak yang solid terutama saat bermain di depan pendukungnya sendiri. Gilbert Agius memahami bahwa laga melawan Persib selalu menjadi ujian tersendiri bagi PSIS. Akan tetapi kondisi berbeda dialami sang tuan rumah. Pangeran Biru dihajar jadwal padat setelah baru kembali dari lawatannya menghadapi PSM Makassar. Kelelahan menjadi kendala pasukan Bojan Hodak dalam 22 hari ini di mana total Persib harus melakoni sebanyak 6 pertandingan. Pelatih kepala Persib Bandung Bojan Hodak mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya kala melawat ke kandang PSM Makassar. Pada laga lanjutan pekan keempat Liga 1 musim ini, Persib mampu mencuri 1 poin dari Stadion Batakan Balikpapan. Pelatih asal Kroasia ini senang dengan pencapaian timnya setelah pada 2 musim sebelumnya selalu kalah dalam laga tandang melawan pasukan Ramang. Sebagai catatan, Persib pernah kalah dengan skor 1-5 pada musim 2022-2023 dan juga dengan skor 2-4 di musim lalu. Pertama-tama saya mau katakan Persib dalam 2 musim terakhir ketika melawan PSM tandang kalah 1-5 dan 2-4. Jadi sebelum pertandingan ada komentar negatif, tapi pada akhirnya hari ini saya senang dengan permainan kami. Kami mendominasi permainan dan dalam 90 menit PSM tidak punya percobaan ke gawang yang benar-benar bagus. Ujar Bojan mengenai jalannya pertandingan. Meskipun puas akan hasil yang diperoleh anak asuhnya, ex-pelatih Kuala Lumpur City ini menyoroti tumpulnya lini depan Persib karena ditinggal beberapa pemain penting yang cedera panjang. Absennya Febri Haryadi, Bekang Putra, dan David Da Silva disebut berpengaruh dalam performa pemain depan Persib. Terkhusus soal Dimas Derajat, Bojan menyebut bahwa pemain yang juga merupakan anggota TNI ini mempunyai semangat untuk bermain pada laga melawan PSM. Hanya saja Bojan tidak mau ambil resiko karena Dimas baru datang di pagi hari setelah melaksanakan tugas negara bersama Timnas Indonesia dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi dan Australia. Terlebih, Dimas sempat mengalami cedera ketika bergabung dengan Timnas sehingga Bojan hanya memainkan Dimas dalam 25 menit akhir karena enggan mengambil resiko. Bagian yang kurang dari kami adalah tidak bisa mencetak gol. Ini terjadi karena saat ini kami kehilangan David, Beckham, dan Febri. Bahkan Dimas karena baru terbang pagi tadi. Tutup Bojan. Persib harus berlomba dengan waktu usai menghadapi laga tandang di kota Balikpapan menghadapi PSM Makassar. Para pemain Persib Bandung sempat berlatih di hotel tempat menginap sebelum pulang ke Bandung pada Kamis 12 September kemarin. Upaya itu dilakukan pelatih fisik Persib Bandung Miro Patrick untuk mengembalikan kebugaran sebelum melawan PSIS Semarang.
Dalam sesi latihan di hotel, Patrick memberikan porsi berendam di kolam es. Selain itu, Patrick juga mengatakan, tim pelatih telah meminta seluruh pemain untuk beristirahat dengan baik dan mengonsumsi makanan-makanan bergizi. Cara terbaiknya adalah tidur berkualitas dan makan makanan bergizi. Itu yang akan kami lakukan untuk menjaga kebugaran pemain. Kita berharap kondisi kebugaran bisa terjaga dengan baik, ujarnya. Salah satu bek Maung Bandung, Gustavo Franca, juga memberikan komentar mengenai laga padat Persib selanjutnya. Franca menyatakan keinginannya untuk tampil lebih baik. Ia pun mengajak bobotoh untuk memadati stadion untuk memberikan dukungan kepada tim yang tengah berjuang kembali ke jalur kemenangan. Hingga Kamis 12 September kemarin, tiket masih tersedia dan bisa dibeli di Persib App. Pertandingan selanjutnya kami akan kembali main di Bandung. Saya harap banyak bobotoh bisa datang dan saya akan berusaha lagi meningkatkan kualitas permainan, ungkap bek bernomor punggung 4 itu. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengeluh soal jadwal padat yang harus dihadapi Maung Bandung di kompetisi Liga 1 dan AFC Champions League. Selama periode September sampai awal Oktober nanti, tim berjuluk Maung Bandung itu harus menjalani 6 pertandingan dalam 22 hari. Ya, dengan total 4 di Liga 1 dan 2 di ACL 2. Bojan sebenarnya sempat mengajukan perubahan jadwal di kompetisi domestik kepada PT Liga Indonesia Baru, namun ditolak dan tetap harus bertanding sesuai jadwal yang sebelumnya diatur. Pelatih asal Kroasia itu memahami PSSI dan LIB yang mencoba menerapkan pola jadwal seperti yang dianjurkan FIFA. Tetapi dia mengingatkan situasi sepak bola Indonesia dan Asia berbeda. Dia mencontohkan bahwa di Eropa, sebuah tim bisa bertanding 3 kali dalam sepekan karena secara geografis tak serumit di Indonesia dan Asia pada umumnya. Selain itu, klub-klub di Eropa pun punya fasilitas yang memadai untuk menunjang aktivitas tim, seperti Manchester City yang memiliki jet pribadi. Karena hal ini untuk menjaga asa bersaing di papan atas Liga 1, Bojan Hodak bahkan tak janji akan menampilkan skuad terbaik ketika memimpin Persib di kompetisi antar klub Asia. Meski tahu ada permintaan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir agar wakil Indonesia di antar klub Asia bisa meraih hasil bagus, tetapi Bojan Hodak merasa Persib tak didukung oleh PSSI dan PT LIB. Pak Erick Thohir bicara bahwa dia ingin tim Indonesia meraih hasil yang bagus di kompetisi AFC fantastis, kata Bojan Hodak. Tapi kami butuh orang yang membantu kami, jadi mungkin di AFC saya akan menurunkan tim pelapis, dan jika kalah memang hanya itu hal yang bisa dilakukan, tutupnya.